Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku Intan di Learning Journal pertemuan ke-11. Wah, nggak kerasa nih ya, udah pertemuan ke-11 aja di Learning Journal penulisan berita dan artikel ini. Seperti biasa teman-teman, aku mau ngebahas tentang materi kita di minggu lalu, yakni tentang strategi dan tata cara penyusunan, penulisan, dan juga publikasi artikel ilmiah. Penasaran kan? Simak terus ya! Jadi teman-teman, di minggu lalu itu kita udah mulai presentasi kelompok 1 dan Pak Adi itu di minggu lalu izin gak bisa masuk kelas karena beliau ada kegiatan di luar, jadi beliau menugaskan kita untuk presentasi mandiri. Nah, di kelompok 1 ini kita ngebahas tentang strategi dan tata cara penyusunan, penulisan, dan juga publikasi artikel ilmiah. Kali ini aku mau ngebahas tentang strategi penyusunannya dulu nih. Yang pertama itu ada pemilihan topik, di mana pemilihan topik ini harus dibuat semenarik mungkin agar menarik minat para pembaca. Dan yang kedua itu ada penentuan judul. Nah, di penentuan judul juga harus bisa menggambarkan isi yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada penelitian dan juga pengumpulan data, yakni merumuskan metode penelitian dan juga pengumpulan data berdasarkan metode yang akan kita teliti. Selanjutnya teman-teman, kita ngebahas tentang tata cara penulisan artikel ilmiah. Nah, kayaknya teman-teman di minggu lalu juga kita udah ngebahas ya tentang tata cara penulisan artikel ilmiah. Tapi kali ini aku mau mengulik sedikit nih tentang tata caranya. Di antaranya ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Yang terakhir ini teman-teman, kita ngebahas tentang proses publikasi artikel ilmiah. Nah, sebelum kita ngebahas tentang proses publikasinya, alangkah baiknya nih ya kita ngebahas tentang definisi, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis publikasi ilmiahnya dulu. Di KBBI sendiri, publikasi ini artinya penerbitan. Nah, menurut Witarsa, publikasi ini adalah terbitnya suatu tulisan yang diketahui dan dapat diakses oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk memperoleh kritik dan juga saran, terus juga memperoleh jejaring sosial dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Publikasi ilmiah juga punya beberapa manfaat nih teman-teman. Yang pertama ini adalah sebagai rekaman karya akademis. Yang kedua ini untuk meningkatkan eksistensi dan juga reputasi para peneliti. Yang ketiga ini adalah untuk kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat ini adalah untuk pembuktian kemampuan dan juga portofolio. Yang kelima ini dipakai untuk syarat kenaikan pangkat. Dan yang terakhir ini adalah untuk mengembangkan hubungan lokal dan juga internasional. Dan kalau untuk jenis-jenis publikasi ilmiah sendiri, dia ada banyak banget ya teman-teman. Tapi aku mau bahas dua dulu nih. Yang pertama ini ada artikel jurnal ilmiah, yakni publikasi artikel melalui jurnal ilmiah seperti hasil penelitian, temuan, dan juga analisis. Yang kedua ini ada skripsi, tesis, dan juga disertasi, yang mana publikasi ini berupa hasil karya akademis yang disusun sebagai tugas untuk memperoleh sebuah gelar. Yang terakhir ini kita ngebahas tentang tahapan proses publikasi artikel di jurnal. Yang pertama ini ada penyiapan naskah. Nah, di penyiapan naskah ada beberapa tahap nih teman-teman. Yang pertama itu mencari jurnal sasaran, yakni jurnal yang akan kita tuju. Yang kedua yaitu menyiapkan naskah sesuai template. Yang ketiga yakni melakukan uji plagiasi. Dan yang terakhir itu melakukan proofreading atau pengecekan kembali sebuah naskah yang akan kita serahkan. Nah, setelah naskah ini sudah siap, langkah selanjutnya kita tinggal mengirim artikel itu ke jurnal. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita di pertemuan kali ini, dan kita bakal kembali lagi di Learning Journal minggu depan, and see you, bye-bye!